Kitab Fathul Qorib halaman 26. Kitab Fathul Qorib halaman 26. Satu, dua, tiga, empat, baris keempat dari bawah. Yang kita baca ya 4 baris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammamu, dan bertayamum. Wa yatayammamu, dan bertayamum. Ya, jadi lalu mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya kembali ke yang terdahulu, al-mutayammim, al-mutayammimu, orang yang bertayamum, dan bertayamum. Nah, fa'ilnya adalah huwa, kembali ke redaksi yang terdahulu, al-mutayammimu, ya, dan bertayamum, orang yang bertayamum, ya. Dan bertayamum likulli faridotin, untuk setiap kefarduan, untuk setiap kefarduan. Jadi tayamum itu hanya boleh untuk 1 kali kefarduan. Dalam konteks sholat adalah untuk 1 kali sholat fardu. Jadi misalkan tayamum untuk sholat maghrib, lalu isya belum batal, harus tayamum lagi karena isya itu sudah kefarduan yang lain. Wa manzuratun, wa manzuratin, dan ibadah yang dinazarkan. Ibadah yang dinazarkan itu menjadi wajib. Misalkan kita, kalau saya dapat uang 1 juta, nanti ba'da maghrib saya mau sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu jadi wajib karena nazar. Maka habis sholat maghrib mau melaksanakan nazar itu tayamum lagi, karena sholat yang 2 rakaat dinazarkan menjadi wajib. Ya, begitu. Jadi wa manzuratun, dan yang dinazarkan. Jadi perkara yang dinazarkan menjadi wajib. Nah, berarti sholat yang tadi karena dinazarkan menjadi wajib, dia harus tayamum lagi. Beda dengan sholat-sholat sunnahnya. Ba'diyah maghribnya lanjut. Ya, misalkan ba'diyah maghribnya dinazarkan, yaitu menjadi wajib, menjadi tayamum lagi karena ba'diyah maghribnya itu nazar. Jika saya dapat uang 1 juta, nanti saya akan melaksanakan ba'diyah maghrib. Nah, maka ba'diyah maghrib itu hukumnya menjadi wajib bagi orang tersebut. Maka ketika tidak ada air, dia maghribnya tayamum, ba'diyah maghribnya menjadi wajib tayamum lagi, gitu. Nggak boleh dilangsungkan 1 tayamum. Nah, untuk sholat-sholat sunnah itu boleh berapa aja, sebanyak mungkin. Untuk baca Quran, ibadah sunnah itu 1 kali tayamum itu boleh. Fala yajma'u, maka tidak boleh mengumpulkan baina sholatai fardin, sholatai fardin, antara 2 sholat fardu, 2 sholat fardu. Jadi tidak boleh mengumpulkan 2 sholat fardu untuk 1 tayamum. Bitayammumin wahidin, dengan 1 tayamum, dengan 1 tayamum. Jadi nggak boleh 2 sholat fardu dengan 1 kali tayamum, itu tidak boleh, harus 2 kali tayamum. Tapi untuk sholat sunnahnya itu bebas. Jadi misalkan ba'da maghrib kita punya waktu luang, sholat awabin 6 rakaat misalkan, nah itu pakai tayamum yang tadi bisa, meskipun banyak 6 rakaat. Ya. Wala baina tawafaini, dan tidak boleh, wala itu maksudnya wala yajma'u, tidak boleh mengumpulkan baina tawafaini, antara 2 tawaf yang wajib. Jadi 2 tawaf yang wajib itu tidak boleh dengan 1 kali tayamum, harus 2 tayamum. Jadi tawaf itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tawaf yang wajib itu tawaf yang rukun haji atau rukun umrah. Selebihnya itu
Jadi dua tawaf yang wajib itu tidak boleh dikumpulkan. Ya, jadi dengan satu tayamum. Itu misalkan terjadi, tapi di Arab itu kan ada air Zam-Zam. Ya, jarang terjadi. Misalkan terjadi, itu tidak boleh tawaf yang fardu untuk dengan dua tawaf untuk dengan satu tayamum. Wala baina sholatin wa tawafin, dan tidak boleh mengumpulkan dengan satu tayamum baina sholatin, antara sholat fardu, wa tawafin, dan tawaf fardu. Jadi tawaf yang fardu dengan sholat yang fardu tidak boleh dikumpulkan untuk satu tayamum. Jadi harus tayamum lagi, tayamum untuk sholat fardu, tayamum untuk tawaf yang fardu. Kalau untuk yang sunnah boleh. Jadi untuk yang sunnah itu boleh. Jadi misalkan sholat sunnah lalu tawafnya tawaf sunnah, maka dua-duanya boleh dengan satu kali tayamum. Wala baina jumu'atin wa khutbatiha, dan antara sholat Jumat dan khutbahnya itu tidak boleh satu kali tayamum, harus dua kali tayamum. Habis mendengarkan khutbah tayamum, habis berkhutbah tayamum. Kalau Jumatannya pakai tayamum, ya tayamumnya nggak usah keluar, yang ada aja, ya di tempat itu juga. Jadi yang jelas harus dua kali tayamum. Kalau sholat Jumat itu menggunakannya pakai tayamum, jadi harus tayamum lagi. Jadi sebelum habis khutbah selesai, sebelum sholat Jumat tayamum dulu, baru sholat Jumat. Itu semua rame-rame berarti. Selanjutnya, walil mar'ati, dan bagi wanita, idza tayammamat, jika bertayamum, litamkinil halili, untuk berhubungan suami istri. Walil mar'ati, dan bagi wanita, idza tayammamat, jika bertayamum, litamkinil halili, untuk berhubungan suami istri. Nah, ini mubtada muakhirnya, antaf alahu, dia melakukannya, miroron, beberapa kali. Jadi wanita itu maksudnya wanita haid. Jadi wanita haidnya selesai, lalu mau mandi nggak ada air. Nah, mau mandi nggak ada air, dia pengganti mandi adalah tayamum, maka sucinya sementara dengan tayamum. Nah, setelah itu dia boleh berhubungan suami istri, bukan sekali, berapa kali aja, begitu kurang lebih. Ya, jadi boleh beberapa kali atau berkali-kali. Jadi wanita yang haid lalu selesai haidnya mau mandi tidak ada air, maka mandi itu diganti dengan tayamum. Nah, untuk beberapa kali tidak jadi masalah. Ya, begitu pengertiannya. Wa tajma'u, dan sebentar dulu, tadi lil mar'ati itu khobar muqaddam. Walil mar'ati, lil mar'ati itu khobar muqaddam. Lalu mamna mubtada muakhirnya. Nah, mubtada muakhirnya berupa antaf alahu. Nah, antaf alahu kok fiil jadi mubtada muakhir? Nah, itu fiil yang masdar muawwal, yang berkedudukan sebagai isim karena didahului an. Jadi menjadi masdar muawwal. Jadi an plus fi'il mudhari, an plus fi'il mudhari ini berposisi namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu masdar jadi-jadian, bukan masdar sebenarnya. Masdar muawwal itu posisinya sebagai isim. Jadi an plus fi'il mudhari itu isim.
Iya. Nah, ketika sudah menjadi posisi isim, maka boleh menjadi kedudukan isim apa saja. Jadi mubtada boleh, jadi khobar boleh, khobar fiil udah pasti boleh. Jadi fa'il boleh. Nah, ini jadi mubtada muakhar juga boleh. Nah, contoh yang jelas adalah wa'an tasumu khairul lakum. Kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Nah, ini mubtada meskipun fi'il karena ada an. Khairun itu lebih baik lakum bagi kamu. Jadi ini mubtada nih. Kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Nah, ini fi'il tapi mubtada karena sudah didahului an. Jadi an plus fi'il mudhari posisinya isim. Ya, bisa jadi mubtada. Nah, di sini bisa sebagai mubtada muakhar. Jadi an plus fi'il mudhari kita ingat posisinya adalah isim, bisa jadi kedudukan isim lainnya. Jadi walil mar'ati khobar muqaddam antaf alahu itu mubtada muakhar. Selanjutnya wa tajma'u dan mengumpulkan bainahu antara tamkinil halil berhubungan suami istri wa bainas sholati dan antara sholat. Jadi boleh satu tayamum untuk sholat dan hubungan suami istri, tapi harus sholat dulu, bukan hubungan dulu. Lah ini kok hu-nya kembali ke tamkin, redaksi ini tamkin dulu. Nah, jadi wawu atof tidak menunjukkan urutan. Wawu atof tidak menunjukkan urutan. Misalkan jaa Ahmadu wa Umaru. Ahmad dan Umar datang. Siapa yang duluan datang? Enggak tahu. Jadi disebut jaa Ahmadu wa Umaru tidak menunjukkan Ahmad datang lebih dulu. Bisa bareng-bareng, bisa Ahmad dulu, bisa Umar dulu. Iya, begitu. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah watajma'u dan mengumpulkan bainahu antara hubungan suami istri wa bainas sholati dan antara sholat bidzalika tayammumi dengan tayamum itu. Maksudnya dia sholat fardu. Habis sholat fardu dia berhubungan suami istri, tidak tayamum lagi. Ya, tidak tayamum lagi, langsung bisa dengan tayamum yang tadi untuk sholat. Ya, jadi boleh mengumpulkan antara hubungan suami istri dengan sholat dengan satu tayamum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa qauluhu dan perkataan musannif. Wa yusolli dan sholat. Bitayammumin wahidin dengan satu tayamum. Masya'a apa-apa yang dia kehendaki minan nawafili berupa ibadah-ibadah sunnah, berupa sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Jadi seseorang yang bertayamum itu boleh melakukan ibadah sunnah sepuasnya. Nah, kalau dia rajin ibadah sepuasnya dengan satu kali tayamum. Tapi kalau sudah satu kefarduan maka wajib bertayamum lagi, karena tayamum itu sifatnya pengganti. Nah, misalkan sudah ada air, dia harus segera mandi atau harus segera wudu karena tayamum itu sifatnya darurat. Wa qauluhu perkataan musannif ini sakitun gugur fi min ba'din nusakhi di dalam sebagian teks matan, di dalam sebagian teks matan redaksi ini tidak ada. Jadi di dalam sebagian teks matan redaksi ini tidak ada. Wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili, itu di sebagian redaksi kitab itu tidak ada. Maksudnya adalah kitab yang ditulis ini, kitab Ghoyatut Takrib ini, karena kitab Ghoyatut Takrib ini yang pernah saya jelaskan adalah musannif tidak menulis sendiri, tetapi murid-muridnya yang menulis. Dia mendiktekan, lalu muridnya menulis, terus sampai ke kita dari berbagai sumber murid-muridnya. Nah, kemudian setelah itu ada yang
sampai ke kita itu tidak ada redaksi wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafili. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya.